Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, di dua video sebelum ini kita telah membahas bahwa surga itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 134 sampai 135. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan siapa sih atau apa kriterianya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu. Antara lain informasinya, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang yang berinfak baik dalam kesempatan lapang maupun dalam saat sempit. Orang bertakwa itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mencari rezeki, harta benda, uang, dan seterusnya. Seringkali, dan memang begitulah adanya, banting tulang, banting setir, siang buat malam, malam buat siang. Sesudah terkumpul harta benda, terkumpul rupiah, terkumpul dolar, terkumpul cuan, terkumpul fulus, ada sebuah kesadaran bahwa harta benda ini atas izin Allah, atas pemberian Allah, atas karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mau berbagi. Mohon maaf, bagi yang terbiasa dan tersedia makan sehari 2 atau 3 kali, tidak merasakan lapar. Tapi bagi orang yang belum makan dari pagi sampai menjelang pagi lagi, kedatangan atau dikasih nasi bungkus dengan lauk pauk tempe dan teri umpamanya, itu sudah menjadi serasa surga dunia. Maka orang yang menginfakkan nasi bungkus ini untuk menolong orang yang lapar, insya Allah bagian dari salah satu ciri orang yang bertakwa. Mungkin yang punya uang triliunan rupiah, miliaran rupiah, bisa infak 1 juta 2 juta tiap hari. Tapi tidak semua orang boro-boro infak 1 juta 2 juta. Tapi mungkin ada berhasil 100-200 ribu sehari. 100-200 ribu belum berhasil, ya 1000-2000 lah. Ada kenceleng di masjid, ada kenceleng yang jalan, ada kenceleng yang diam. Kalau tidak mau infak pada kenceleng yang jalan, kenceleng yang diam ditanam di tembok itu, dipaku di tembok itu, infaklah 1000-2000 sesuai kemampuan. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwa sesuai kemampuan kita. Jangan sampai tidak berinfak, supaya kita bagian dari orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan lapang ekonomi, dalam keadaan sempit, ya Allah, kok cuma segini. Nah, dari segininya itulah ada yang bisa kita infakkan, ya 1000-2000 tadi itu. Kemudian lagi dalam saat lapang, sempit, semua itu adalah administrasi kehidupan. Yang bernilai di hadapan kita adalah kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ciri-cirinya, wal kaziminal ghaiz, wal kaziminal ghaiza, yang menahan amarah, mengendalikan amarah, memanage amarah. Bisakah? Bisa, asal dilatih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bisa menahan marah di awal-awal, di detik-detik tertentu ketika emosi itu tiba, maka pada waktu-waktu berikutnya kita bisa mengendalikan amarah. Seorang mubalik menceritakan, mengajukan pendapatnya, kalau kepaksa kita marah, janganlah marah pakai mulut. Kalau marah pakai mulut, yang keluar kata-kata bahasa binatang, bahasa-bahasa hewan, bahasa-bahasa yang tidak bagus. Kalau kita marah pakai tangan, khawatir baskom melayang, piring terbang. Kalau kita marah pakai
tangan, khawatir ada wajah yang terluka, ada badan yang terluka, ada hati juga yang terluka pada akhirnya. Bahkan hati ini sembuhnya sangat lama daripada luka di badan. Kalau marah pakai kaki, bisa tendang kanan, bisa tendang kiri, menimbulkan hal yang tidak baik. Kalau marah, kata beliau, Mubaligni, upayakan pakai mata saja. Mata marah saja sudah lumayan lah gitu. Syukur kemudian kalau ketika amarah ini ada datang, kita berwudu, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena marah dari unsur api, wudu unsur air, air bisa menyembur kemarahan. Dan kalau kita lagi dimarahin, baik seorang suami maupun istri maupun guru maupun murid santri, upayakan jangan lawan dengan kemarahan. Diam sesaat, nanti diam ketika dimarahi. Itu bisa menjadi efektif, produktif untuk hubungan sosial kemanusiaan kita pada tahap selanjutnya. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Memaafkan manusia, memaafkan orang-orang. Kata Ibrahim Al-Fiqi, motivator asal Mesir, memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan kesalahannya, tidak. Memaafkan itu bukan berarti kita lemah, justru kita kuat. Memaafkan itu bukan berarti kita mau dizalimi kembali, tidak. Memaafkan itu adalah contoh keteladanan dari diri kita. Barangkali dia tidak pernah merasakan keteladanan orang-orang yang memaafkan atas kesalahan-kesalahannya. Dengan memberikan maaf berarti kita sudah menjadi contoh yang baik buat dia. Sangat boleh jadi itu efektif cara dakwah ketika memaafkan orang yang bersalah kepada kita, menyadarkan dia betapa dia salah, walaupun salah masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sebuah keteladanan yang luar biasa sekali. Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan-kebajikan. Kriteria yang tadi disebutkan itu. Insya Allah bisa. Apalagi kriteria orang bertakwa. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا. Dan ketika mereka mengerjakan fahisyah, mengerjakan kekejian. Ada yang ulama yang mengatakan fahisyah itu perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan keji yang merugikan tidak saja diri sendiri, tetapi juga orang lain. Ada juga yang mengartikan fahisyah adalah dosa besar. Salah satu dari fahisyah ini adalah berzina. Zina itu terjadi tidak mesti pada orang yang saling mencintai satu sama lain. Zina itu terjadi karena adanya kesempatan antara satu laki-laki dan satu perempuan ghair mahram di tempat yang sunyi, berdua-duaan, maka terjadilah seperti itu. Sekali lagi, zina terjadi tidak atas nama cinta, tetapi atas nama sensasi perbedaan saja. Bukan atas nama cinta. Maka kalau sudah satu lawan satu, laki dan perempuan ghair mahram di tempat sunyi, maka syaraf-syaraf zinahnya muncul. Setan menjadi yang ketiganya. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au zalamu anfusahum, atau zalim terhadap diri sendiri, terhadap diri mereka sendiri. Kata para alim ulama, sebagiannya menjelaskan kata zalamu adalah perbuatan jahat, perbuatan yang salah, merugikan diri sendiri. Atau juga ada yang memaknai para alim ulama adalah dosa-dosa kecil, kriteria dosa kecil. Jika telah melakukan fahisyah dan zalim, apa yang dilakukan oleh orang bertakwa? Zakarullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nanti ada mati setelah hidup, ada akhirat setelah dunia, ada neraka, ada azab api siksa neraka bagi orang-orang yang berbuat dosa besar.
bagi orang yang berbuat kesalahan-kesalahan, bagi orang yang berbuat zolim-zolim, nanti pasti akan ada neraka bagiannya. Kalau kata Ustadz Al-Untung mah, katanya nanti dipanggang, dibolak-balik di api neraka. Siksa yang sangat pedih. Maksudnya, kepedihan dalam siksa di api neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang yang berdosa. Bagi orang bertakwa, zakarullah, langsung ingat Allah, ingat akan siksa-siksa itu. Fastaghfaru li dzunubihim, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa itu? Tidak ada yang bisa mengampuni illallah, kecuali Allah. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah akan mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahman Rahim, Allah yang maha al-afu, maha mengampuni, akan mengalahkan azab-azabnya Allah. Artinya, terbuka seluruh kesempatan bagi sebanyak apapun dosa yang telah dilakukan, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita disuruh tobat, yang secara bahasa artinya kembali, berarti kita disuruh kembali ke jalan yang benar, berarti kita salah, kita pernah sesat, kita pernah keliru, maka disuruh taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sejati, taubatan nasuha, bukan taubat musiman atau taubat sambal. Kita sering mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, anak manusia, kita semua mempunyai beberapa kesalahan, mempunyai sekian banyak kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di video sebelumnya sering saya mengucapkan, mengumpamakan seperti main bola dosa itu. Pada tahap tertentu tidak direncanakan pun salah-salah saja. Cuma salah yang tidak direncanakan ini ayo disembor dengan istighfar. Pemain bola ada salah sundul, ada salah oper, salah nendang, salah lempar, dikira bola ketendang ke jauh, ternyata ditendang ke musuh. Ya begitulah. Salah. Tapi mekanisme taubat adalah bagian dari anugerah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syair mengingatkan, di manakah hamba sembunyi dari murkamu, selain dalam tak terbatasnya cinta kasihmu. Cinta kasih Allah Subhanahu wa ta'ala tak terbatas sepanjang kita masih diberi nafas. Kita bisa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walam yusirru ala ma fa'alu. Orang yang bertakwa itu, sekali lagi, bukan orang yang tidak pernah terpleset ke dosa, bahkan dosa besar, tapi walam yusirru ala ma fa'alu, memilih tidak melanjutkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Memilih untuk tidak pada korupsi. Nah, kan begitu dalam iklannya. Memilih tidak untuk berzina, memilih tidak untuk berkata-kata kotor yang menyakitkan hati orang lain. Berhenti sampai di situ. Alhamdulillah yang belum berzina, jangan sampai berzina. Yang sudah berzina, hentikan. Alhamdulillah yang belum pernah korupsi. Yang sudah korupsi, hentikan. Balikin uangnya kepada rakyat. Kan begitu. Yang belum, umpamanya, Mang, kenapa tidak zina lagi, Mang? Nggak ada lawan. Itu mah bukan tobat. Tobat itu menyesal, menghindari hal-hal yang demikian, menghindari kesempatan yang ada, bahkan kalau ada kesempatan pun memilih untuk tidak melakukan dosa-dosa itu. Itulah tobat. Jangan sampai tobat, bersalah kepada orang lain, malah bangga dengan kesalahannya itu. Menipu orang lain, bangga dengan tipuannya itu.
itu bukan taubat namanya. Itu namanya masih belum taubat. Harus ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum ya'lamun, dan mereka tuh mengetahui, ini dari Allah, mengilmui, mengetahui bahwa memilih untuk berhenti dari hal-hal yang salah itu adalah jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas ada ayat la'allakum tattaqun. Di sebelumnya supaya kalian bertakwa. Jadi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita menjadi jalan sebagai pribadi orang yang bertakwa. Kata para ahli bahasa, saya hanya ngutip saja, yang diawali dengan la'alla itu sesuatu yang sangat mungkin untuk menjadi, dalam konteks ini adalah bertakwa. Adakah namanya katanya littaroji, sesuatu yang mungkin. Adakah sesuatu yang kita ada harapan kita yang tidak bisa terlaksana? Ada, istilahnya litamani. Litamani itu ada satu kandungan makna pada tahap tertentu, hal yang tidak mungkin. Adakah? Ada. Contohnya kakek-kakek usia 80 tahun ingin kembali menjadi 18 tahun. Itu hal yang tidak mungkin. Kakek-kakek 80 tahun berjiwa muda, bisa jadi, bisa mungkin. Kakek-kakek ingin mendapatkan gadis atau janda berusia 18 tahun, bisa jadi, ada mungkin. Tapi kakek-kakek 80 tahun ingin balik kembali menjadi 18 tahun, tak mungkin, artinya mustahil. Demikian pula nenek-nenek sudah 70 tahun, ingin kembali 19 tahun, gak bisa, gak mungkin. Nenek 80 tahun, 70 tahun ingin kembali ke 19 tahun. Gak mungkin. Itu namanya litamani. Tapi kalau litaroji, hal yang sangat mungkin kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dengan melakukan kriteria yang telah disebut tadi, antara lain termuat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134 sampai 135. Semoga Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan kita jemput takdir menjadi ikhtiar sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.